Jang. Jang, Woi, berat, woi. Jangan kenapa sih ini? Weh, lepas, Weh, berat, Jangan, Mau, hampura, mau. Asal bocah. Gimana sih? Kagak tau orang kerja capek apa berat ah. Walah, ono wae iki. Anak-anak pada ngisengin aku. Padahal aku lagi bawa sekam yang beratnya puluhan kilo. Untung gak kenapa-napa. Yowis, aku mau lanjut nganterin sekam ke rumah Cek Edoh. Semuanya mau dipakai untuk membuat telur asin. Sebelum digunakan, sekam dijadikan abu sekam. Siapkan kuali bakarnya. Kuali ini sekaligus dipakai sebagai tungku bakar. Kemudian, masukkan sekam padi ke dalam kuali. Tambahkan media bakar seperti arang batok kelapa, arang kayu, atau limbah rak telur. Setelah itu, diamkan selama kurang lebih 2 menit. Selanjutnya, aduk-aduk sekam setiap menit. Kalau seluruh permukaan sekam sudah menghitam, tandanya abu sekam siap digunakan. Bu, ini Bu, Ya. sekam bakarnya Bu udah jadi. Tolong balik ke sini ya, Do ya. Oh, iya Bu. Telur asinnya dilapisi adonan bata merah yang telah diasinkan. Menurut Cek Edoh, dengan adonan ini, bagian kuning telurnya bisa jadi lebih cerah. Kalau sudah, telur akan didiamkan selama 3 minggu. Telur asin buatan Cek Edoh sebagian akan dijual mentah, Lur. Ada juga telur asin yang dijadikan bahan kerupuk. Ide kerupuk telur asin muncul ketika banyak telur asin yang pecah. Daripada dibuang, telur asinnya akhirnya dijadikan kerupuk telur asin. Pisahkan bagian kuning dan putih telur. Kemudian, haluskan dan dicampur bumbu halus yang terbuat dari ketumbar, bawang putih, penyedap, dan garam. Setelah diaduk sampai rata, tambahkan campuran tepung terigu dan tepung tapioka. Kemudian, uleni adonan sampai kalis. Telur asin nggak cuma jos rasane ya Lur, banyak manfaatnya untuk kesehatan. Kandungan kalsium dan fosfornya dapat membantu pertumbuhan tulang. Mantep toh? Selanjutnya, adonan dibentuk di atas daun pisang. Gampang kok caranya. Pipihkan masing-masing adonan, lalu gulung. Dul, eta atas beres tak, Can? Tinggal dikit, Bu. Sini dulu sebentar. Oh, iya, iya. Dul, ini tolong kasih ke Teh Epa ya. Ini adonan buat kerupuk, tapi mau dibikin cemilan sama Teh Epa. Tolong anterin ya. Oh, ini adonan kerupuk telur asin? Iya, Oh, iya, iya. Ini kasih saya, Pak? iya. Oh, iya, iya. Saya berangkat dulu. Iya, iya. Dul, hati-hati. Setelah adonan terbentuk semua, langsung direbus sekitar 15 menit. Kalau sudah mateng, tunggu adonan dingin, baru potong tipis-tipis. Masih belum selesai ya Lur. Kerupuk harus dijemur selama 2 hari sampai benar-benar kering. Setelah itu baru digoreng dan dikemas. Teh Eva dan Cek Edoh mau mengolah adonan keripik telur asin jadi odeng atau otak-otak ala Korea. Wah, kelihatannya enak iki. Aku jadi gak sabar nyicipi jajanan Korea yang katanya lagi hits itu.
Nah, Pak. Iya, Disuruh Dul. nganter adonan nih, Teh. Oh, iya Dul, makasih ya Dul. Oh, iya, Teh. Ternyata bahannya gampang, Lur. Hanya pakai wortel, daun bawang, rumput laut, cabai, dan keju mozzarella. Untuk bumbunya, siapkan bawang putih, bawang bombay, ikan teri asin, rumput laut kering, saus gochujang, kecap asin, bubuk cabai kering, garam, dan bubuk das. Daun bawang dan wortel yang sudah diiris kemudian dicampur dengan adonan kerupuk telur asin. Uleni sampai semua tercampur rata, Lur. Bawang putih dan bawang bombaynya dihaluskan ya, Lur. Rebus air untuk kuah odeng, lalu masukkan ikan teri asin dan rumput laut kering. Setelah mendidih, angkat rumput laut dan ikan asin. Masukkan bumbu halus, saus gochujang, bubuk cabai, bubuk dasi, kecap asin, dan garam. Aduk terus sampai kuah mengental. Kalau adonan odeng sudah siap, tinggal dikreasikan dengan bahan pelengkapnya. Sekarang, bikin odeng isi mozzarella dulu yo. Pipihkan adonan odeng di atas rumput laut, kemudian diisi keju mozzarella dan gulung. Jangan lupa tutup bagian ujungnya. Kalau yang suka pedas seperti aku, bisa bikin odeng isi cabai merah keriting. Terakhir, odeng original, Lur. Cukup pipihkan saja di atas kertas roti. Setelah itu, goreng sampai setengah matang. Beneran, jos gandos rasane, Lur. Gurihnya odeng telur asin pas banget bercampur dengan pedas asamnya saus Korea. Meskipun pakai bumbu khas Korea, tapi masih bisa banget diterima lidah orang Indonesia. Apalagi tadi ada tambahan ikan asin. Jadi ada sensasi cita rasa lokalnya, masih terasa. Mirip-mirip sambal terasi. Kalau gorengan odengnya, nggak usah ditanya, garing di luar, kenyal di dalam. Pokoknya enak tenan. Rasa gurihnya makin mantep dengan sensasi rasa telur asin.